Sekarang yang mau kita cari itu tegangan totalnya itu seperti apa, gitu. Nah, kemarin waktu kita menggambarkan diagram fasornya untuk resistor, ini untuk resistor, ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Ketika kita gambarkan diagram fasornya itu kan seperti ini ya, ini sefasa, ini berbeda fasa, dan ini juga berbeda fasa, gitu. Dimana pada kondisi ini tegangan mendahului arus, kalau yang di sini tegangan tertinggal dari arus, gitu ya. Nah, saya menganalogikannya supaya mudah dalam perhitungan daripada tegangan totalnya. Ini omega T-nya ini saya pindah, gitu ya. Saya pindah ke sini. Oke? Ini untuk mempermudah saya, gitu. Nah, ini saya pindah ke sini, jadi sefasa. Nah, IMAX-nya ini, yang ini, saya pindah ke sini. Berarti dia, apa ya namanya, saya putar sebesar, ada nggak ya 90 derajat ini? Kayaknya nggak sampai deh 90 derajat. Saya putar sebesar, ya sekian derajat lah. Dari sini ke sini, misalnya, saya sebut dengan theta gitu ya. Saya putar sebanyak theta derajat gitu. Nah, ini juga saya putar, tapi yang di sini yang tolak ukurnya diputar itu I-nya gitu. Jadi I-nya ini harus pada sudut X ini, gitu ya. I-nya ini harus pada garis X ini, gitu. Nah, I-nya ini juga saya pindah ke garis ini. Tentu yang ini berpindah ke sini, gitu kan ya. Nah, IMAX-nya ini saya pindah ke garis yang ini, gitu. Ini saya pindah ke sini. Nah, ini Vmax-nya ini akan berpindah ke bawah. Jadi gambarnya itu bisa seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya itu untuk mencari tegangan totalnya tadi kita udah dapatkan kan? Ini satu-satu gini ya. Nah, untuk tegangan totalnya itu kita satukan semuanya. Jadi kita gabung diagram fasor pada resistor ini, diagram fasor pada induktor, dan diagram fasor pada kapasitor. Gitu. Nanti kamu dalam mengerjakan soal nggak perlu seperti ini, tapi kamu harus tahu juga dari mana datangnya persamaannya yang dihasilkan nanti, gitu. Ini untuk persamaan selanjutnya untuk kamu mengerjakan problem-problem solvingnya nanti. Tapi dari mana datangnya itu kamu harus paham, gitu ya. Nah, ini untuk resistor, ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Nah, ketika saya gabungkan semuanya, diagram fasornya ini, jadi saya dempetkan ini terhadap ini, saya dempetkan. Nah, akan dihasilkan diagramnya bentuknya seperti ini. Oke, bisa dipastikan? Nah, awalnya kan semua I-nya udah di sini ya. Udah di X positif gitu kan ya. Udah di X positif. I-nya udah di X positif. Nah, ada VL-nya ini ke arah bawah, VL-nya ini ke arah atas, dan VR-nya ini searah dengan IMAX-nya gitu. Nah, kalau saya sederhanakan lagi, saya gabung dalam satu diagram semuanya, jadi dihasilkan seperti ini. Nah, ini VC-nya ini kan beda potensial Pak yang mengalir pada kapasitor ini ke arah bawah, gitu ya. Jadi saya bisa kurangkan, ini mirip dengan pengurangan vektor gitu. Jadi tegangan total ini nggak bisa kita tambahkan langsung gitu. Tegangan total pada resistor, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor itu tegangan totalnya, nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus cari satu-satu dan kita analogikan seperti ini, gitu ya. Nah, ini sudah saya sederhanakan, kita sederhanakan, jadi dihasilkan bentuk diagram fasornya seperti ini. Nah, dari sini untuk mencari daripada ini bisa kita sederhanakan lagi, berarti saya tentukan tegangan daripada induktor dikurang tegangan daripada kapasitor, gitu ya. Nah, dari tegangan total ini kita bisa cari gitu. Berarti yang kita cari sekarang ini tegangan total itu tegangan Vmax-nya itu delta Vmax yang ini ya. Gitu kan? Nah, awalnya ini kan seperti ini. Jadi saya untuk mencari sebentar saya gambar. Ini misalnya seperti ini, gitu kan? Saya untuk mencari tegangan totalnya. Berarti tegangan totalnya itu kalau menggunakan Pitagoras, gitu ya, berarti yang ini kuadrat plus yang ini kuadrat. Gitu kan ya? Nah, di sini saya bisa sederhanakan, berarti delta Vmax itu tegangan totalnya. Itu sama dengan
akar dari, nah di sini berarti delta VR gitu ya, delta VR kuadrat gitu ditambah, ini kan tadi sudah kita kurangkan ya, berarti yang ini ya sama dengan yang ini, berarti kita langsung saja delta VL kuadrat gitu ya, dikurang delta VC kuadrat. Maaf, bukan gini, ini nggak ada, ini nggak ada, berarti harus dikurang dulu baru dikuadratkan, maaf. Saya yang salah ini rumus Pitagoras. Nah, ini delta VL dikurang delta VC kuadrat, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan lagi, ini sama dengan, ini kita keluarkan ya, misalnya akar dari, gitu ya, akar dari I maksimum dikali R-nya ini berarti dikali R, gitu kan ya, kali R ditambah I maksimum, delta V itu sama dengan I dikali R, gitu kan. Nah, berarti I maksimum dikali, ini VL, berarti XL, dikurang I maksimum dikali XC, gitu ya. Nah, ini kuadrat. Nah, ini saya sederhanakan lagi, nanti dia bisa dapatkan I max dikali Z. Nah, Z di sini merupakan impedansi. Z merupakan impedansi dengan persamaan Z ini setara atau sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, untuk dari sini kamu bisa juga dapat cari nanti, jadi sudut fasanya itu kan yang ini. Sudut fasanya itu yang ini ya. Nah, di mana sudut fasa ini sudut fasa merupakan sudut antara tegangan maksimum dengan arus maksimum. Berarti sudut antara Vmax, delta Vmax dengan Imax. Nah, sudut antaranya ini yang ini kan ya. Nah, berarti sudut fasanya ini untuk menentukan besar sudut fasa, kamu bisa lihat aja langsung gitu ya. Berarti tan desa untuk menentukannya ini kita hanya mengetahui yang ini dengan yang ini gitu. Berarti kita bisa menggunakan persamaan trigonometri lagi. Berarti sudutnya ini sama dengan arcus daripada tangen gitu ya. Berarti XL dikurang XC per R. Oke, bisa aja VL kurang PC gitu. Tapi supaya lebih sederhana, kita gunakan XL kurang XC per R. Nah, di sini ada saya berikan note gitu ya. Ini note catatan gitu ya. Nah, ketika XL-nya lebih kecil daripada XC. Nah, kamu bisa lihat ketika XL lebih kecil daripada XC, maka beda fasanya itu akan negatif. Nah, kalau beda fasa negatif itu bagaimana kondisinya? Nah, kalau beda fasa negatif berarti tegangan tertinggal dari arus. Nah, kenapa saya katakan tegangan tertinggal dari arus? Berarti di sini yang mendominasi itu kapasitif ya, rangkaian kapasitif. Nah, sebelumnya yang kita pelajari kalau rangkaian kapasitif itu, yang ini, kamu bisa lihat rangkaian kapasitif itu arus mendahului tegangan, berarti tegangan tertinggal dari arus, gitu kan ya. Nah, ini sama saja. Jadi, kalau dia rangkaian kapasitif berarti dalam artian hambatan kapasitifnya ini yang mendominasi, itu berarti tegangan tertinggal dari arus. Dia disebut bersifat, atau kadang-kadang dia bersifat kapasitif. Nah, kalau yang mendominasi itu adalah
induktansinya gitu, induktornya, berarti kalau XL ini lebih besar daripada XC, berarti sudut fasanya ini nantinya positif. Nah, kalau positif, berarti tegangan mendahului arus. Nah, kalau tegangan mendahului arus, ini bersifat induktif. Nah, ini dengan mudah aja kamu mendapatkannya, gitu. Yang penting dia bersifat induktif atau bersifat kapasitif, yang mana yang mendominasi? Kalau XL-nya yang mendominasi, berarti dia bersifat induktif. Kalau XC-nya mendominasi, berarti dia bersifat kapasitif. Itu aja, gitu. Nanti kamu bisa lihat kalau ini positif, untuk ininya kamu bisa lihat aja secara langsung gitu. Ini bakalan negatif, sudut fasanya negatif atau positif, gitu. Oke? Nah, ada satu lagi. Bagaimana kondisinya? Ini satu, ini dua, ini satu lagi yang ketiga. Bagaimana kondisinya ketika XL sama dengan XC? Gitu. Masih bisa nggak ya di sini? Nah, ini masih bisa sepertinya. Ketika XL sama dengan XC, bagaimana kondisinya? Tadi kan XL lebih kecil dari XC atau XL lebih besar dari XC gitu. Nah, bagaimana kondisinya ketika XL lebih sama dengan XC gitu. Nah, kalau XL sama dengan XC, kamu coba lihat Z-nya. Z itu tadi merupakan impedansi, persamaannya itu sama dengan R kuadrat XL kurang XC, gitu kan ya, kuadrat. Nah, kalau XL kurang XC ini merupakan 0, karena XL sama dengan XC, berarti akarnya ini sama dengan akar R kuadrat, gitu ya. Berarti impedansi itu sama dengan R. Nah, kalau impedansi sama dengan R, ini disebut dengan resonansi. Atau rangkaiannya beresonansi. Jadi kalau ada nanti pertanyaan yang menyatakan bagaimana apa yang membuat suatu rangkaian itu beresonansi gitu. Tentu XL dengan XC-nya atau hambatan kapasitif itu sama dengan hambatan induktifnya. Gitu. Oke?